pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke. Duduk. Oke, sekarang Bapak akan mengabsensi kalian. Bagi siapa aja yang hadir, tolong jawab present. Oke? Muhammad Yusuf hadir. Oke. Siti Aisyah hadir? Iya, baik. Muhammad Iqbal? Oke, hadir. Nahwa Jazila Al-Khalis hadir? Hadir. Arpanudin? Oh, hadir. Siti Hadianti hadir? Baik, hadir. Rajudin hadir? Oke, hadir. Satu lagi. Muhammad Ainul Yakin hadir? Hadir, bagus. Present mana tangannya? Present. Muhammad Sodikin? Present. Jangan lupa tangannya. Present. Heri Kuswanto? Present. Jangan lupa present. Oke. Samin Syaputra hadir? Mana tangannya? Present. Purwoto hadir? Mana tangannya? Present. Edi Waluyo hadir? Tangannya mana? Present. Oke. Rayanudin, kemana dia sakit? Ada yang tahu sakit apa? Oh, meriang. Ya, mudah-mudahan kita doakan teman kita Rayanudin ini supaya sehat, supaya lekas kembali beraktivitas bersama-sama dengan kita. Nur Aini hadir? Oke, present. Delta Tiara hadir? Oke, bagus. Samsudin ada? Kenapa diem aja? Present. Muhammad Arka present, bagus. Yang terakhir, Siti Masito. Hah? Tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Izin kemana? Oh, jadi pagar Ayu. Oke. Berarti yang tidak masuk itu pertama Rayanudin dan Siti Masito. Oke. Sebelum dimulai perjalanan ini, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan di dalam pelajaran ini Allah mempermudah kita dalam menyerap ilmu pengetahuan yang Bapak sampaikan kepada kalian. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anak semangat semuanya untuk belajar hari ini. Ya, siap. Sekarang
Kelas 2 SMA ini kita belajar tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Ada yang tahu? Ya boleh, ada yang nudin. Siapa? Oh, kurang tepat. Ada yang bisa jawab lagi? Jawab lagi. Rajudin. Masih sedikit lagi. Masih kurang tepat. Kurang tepat. Ya, Siti Ardianti. Oke. Jadi anak-anak semuanya itu globalisasi. Berasal dari kata global dan sasi. Global itu artinya umum. Sasi itu adalah pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang umum secara garis besar kita harus menyiapkan tenaga kita, pikiran kita untuk menghadapi di era globalisasi ini. Anak-anakku semuanya penuh tantangan di dalam era globalisasi ini. Yang pertama, kita sebagai siswa, sebagai pelajar, sebagai peserta didik harus kreatif untuk menantang globalisasi. Banyak dari negara asing masuk ke Indonesia mencari pekerjaan. Banyak dari negara mana saja bisa menciptakan peluang untuk menciptakan tenaga atau perusahaan yang ada di dalam negeri kita. Tetapi kita sebagai pribumi Indonesia masih saja dibudakin, dijajah oleh Cina. Banyak orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing. Sedangkan kita itu negara Republik Indonesia harus mempunyai kewarganegaraan yang tinggi, jiwa nasionalisme yang tinggi. Anak-anakku sekalian, sekarang kita di zaman globalisasi ini harus kita inovatif. Yang kedua, yang pertama apa? Yang kedua itu adalah kreatif. Kreatif dalam segi apapun, baik dari segi pikiran, ilmu pengetahuan, ataupun yang lain. Yang kedua, inovatif. Apa pengertian dari inovatif? Ada yang tahu anak-anak? Coba. Samin Syaputra. Apa? Oh, kurang tepat. Ada lagi? Coba Heri Kuswanto. Oh, hampir mendekati. Ayo dikit lagi. Yang kedua, ayo. Muhammad Arka. Siapa Muhammad Arka? Ayo, Muhammad Arka, ayo. Apa itu? Nah, itu dia. Inovatif berasal dari kata inovasi. Inovasi kita harusnya sudah ada, harus kita kembangkan. Penemuan-penemuan yang sudah ada kita kembangkan. Kita gali lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita sebagai peserta didik harus mempunyai jiwa yang inovasi. Atau dengan cara sebagai peserta didik kita memiliki pengetahuan dengan cara berkreativitas tanpa batas. Itu semua kita tujukan untuk negara kita tercinta, negara Indonesia. Kalian sebelumnya sudah belajar tentang macam-macamnya, sudah. Dampak-dampaknya kalian sudah kita pelajari. Kelebihan, kekurangan kalian sudah pelajari. Oke, Bapak Riko ulang. Dampak dari era globalisasi ini apa? Yang pertama, keuntungannya. Oke, Nahwa Jazila Al-Kholis. Coba, apa keuntungan bagi kita di era globalisasi ini?
Untungnya itu apa? Oh itu, oke. Dikit lagi. Ayo Kiara Delta. Oke, betul. Jadi keuntungan dari era globalisasi yang kita hadapi ini, kita mampu mengakses apapun yang kita mau. Kita dapat mempelajari apa yang kita mau dengan internet. Kita dipermudah, kita digampangkan dengan segala apapun. Dengan transportasi ya, dengan barang-barang yang tadinya jauh, kita hanya di rumah saja. Itu dengan kejanggihan teknologi. Selanjutnya kita sekarang akan mentelaah, menurut kalian apa yang kalian harus lakukan di era globalisasi ini. Yang kedua, dampak bagi kalian di era globalisasi ini. Catat, apa saja yang kalian lakukan sebagai pelajar untuk menantang di era globalisasi ini. Yang kedua, apa saja keuntungan? Yang ketiga, apa saja kelebihan? Atau kesulitan. Apa saja kekurangan bagi di era globalisasi menurut kalian? Oke, anak-anak, kita sekarang membentuk kelompok. Kelompoknya kita bagi 4. Satu orang masing-masing kelompok ada 5 jumlahnya. Silahkan berkelompok. Berkelompok boleh. 1, 2, 3 sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak sini. Kelompok 1. Kelompok 2 di sebelah sini. Kelompok 3 sebelah sini. Kelompok 4 di sebelah sini. Oke. Kalian kaji apa saja masalah-masalah yang kalian hadapi, keresahan kalian di dalam era globalisasi ini. Kemudian kalian tuangkan dengan tulisan. Nanti ketika tulisan kalian sudah selesai, apa saja poin-poinnya, kalian presentasikan di dalam kelas, di depan teman-teman kalian. Yang lain, kelompok-kelompok yang lain itu melihat dan mendengar apakah betul, apakah ada pertanyaan dari guru-guru lain, apakah ada sanggahan-sanggahan yang harusnya dibetulkan pendapat dari kelompok lain. Oke, kita mulai. Waktunya itu 10 menit. Bapak kasih waktu kalian 10 menit untuk membuat kajian tentang globalisasi ini menurut kalian. Sudah kelompoknya sudah dibagi semuanya? Dua kelas? Sudah rapi? Oke. Kalian 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Satu teman-teman yang lainnya itu mencari, boleh dengan Google boleh. Buka HP kalian boleh. Tidak apa-apa. Kalau untuk menjalin informasi Bapak izinkan. Buka HP kalian. Kalian cari dari berbagai sumber tentang globalisasi ini. Dampaknya apa saja? Ya, boleh. Silakan. Ayo. Kelompok 3. Ada keluhan? Ada hambatan? Kalian cari sumber yang relevan, yang sesuai dengan yang kajian Bapak tadi. Coba kelompok 3 gimana? Ada kesulitan? Oh iya. Jadi begini. Kelompok 3 Bapak kasih tahu. Jadi globalisasi itu harus global. Di semua negara di dunia ini mempunyai segala sesuatu yang harus kalian lakukan. Apa saja dari segi teknologi, dari segi pengetahuan, dari segi usaha. Nah, sekarang kalian sebagai peserta didik,
sebagai siswa, apa yang kalian harus lakukan? Contoh, misalkan Bapak sebagai guru dalam menantang teknologi ini, Bapak mengajarkan kalian dengan berbagai metode, dengan PowerPoint. Bapak menggali kreativitas Bapak dengan segala macam metode. Supaya kalian masuk, pengetahuan yang Bapak serapkan kepada kalian itu masuk ke dalam pikiran. Kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Tujuan dari pembelajaran ini sebenarnya cuma satu. Kalian harus bisa menanggapi berbagai perkembangan yang ada di globalisasi, di era globalisasi ini. Siswa jangan mau begini-begini saja, harus mau mendobrak pembaharuan, harus kritis. Jadi siswa itu jangan diem aja, toh itu aja. Maka dari situ coba digali kemampuan kalian masing-masing. Apa kemampuan kalian untuk menantang di era globalisasi ini, menantang zaman? Harus kreativitas, pasti. Coba yang lain, kita gali. Oke, paham? Oke. Ya, kelompok 2 gimana? Coba kalian cari dulu sumbernya relevan seperti apa. Oke. Kalian baca, setelah kalian baca itu kalian tulis sumbernya dari mana, apa saja poin-poinnya, tulis. Bagian penulis ini. Bagi nyari sumber ini. Kalian bagi tugas-tugasnya masing-masing. Gimana kelompok 1? Sudah? Hebat. Coba lihat. Coba lihat ya. Ini masih ada kurangnya. Kalian harus mencari dampaknya. Ini baru poin-poin yang lain. Dampaknya menurut kalian apa? Keunggulan dan kelebihannya apa? Di sini kasih poin-poinnya. Oke? Oke, paham. Oke? Bapak kali ini akan mengajarkan kalian bahwasanya di dalam bekerja kelompok itu ada namanya teamwork, bekerja sama. Jangan yang satu santai-santai, yang satu leha-leha, sedangkan yang satu yang nulis, tuh, yang nyari sumber dia juga. Kalian harus kerja sama. Anggaplah di sini sebagai tim, satu kelompok ini, tim harus mencapai semuanya. Bekerja, semuanya harus. Oke. Waktu kalian tinggal 7 menit lagi. 7 menit. Oke, dari sekarang. Bagi siapa saja yang ada kesulitan atau pertanyaan-pertanyaan, coba tanya Bapak. Kesulitannya di mana? Nanti Bapak akan bantu. Oke. Apa? Tidak harus banyak-banyak. Pertanyaan kalian berapa poinnya? Oke. Tidak harus banyak-banyak poinnya, cukup 5 poin saja. Keunggulan dan kekurangan dampaknya itu bagi kalian 5 poin saja. Ada lagi sanggahan atau pertanyaan? Ya, kerjakan dengan baik. Tidak boleh ada yang bercanda. Kalian semuanya fokus. Oke, siap. Sudah ya? Siap? Bagus. Keren. Waktu kalian 3 menit lagi.
Gimana? Siap? Tunjuk bagi kalian dan temannya ini satu kelompok satu yang presentasi, yang bicara ke depan kelas. Siapa aja? Poin-poinnya dijelaskan. Oke. Ayo. Sudah? 2 menit lagi. Oke. 2 menit lagi. Ya? Ya, boleh. Bagus? Seperti itu bagus, konsepnya bagus. Ya. Ya, kamu nomor 1. Kalian semuanya tunjuk satu saja sebagai pembicara di depan kelas. Semuanya tunjuk satu orang. Tidak usah berebut. Siapa aja. Yang bagi yang pokoknya kita belajar, tidak usah takut. Oke, 2 menit lagi. Oke. 1 menit lagi. Siap? Siap? Oke, sudah selesai. Sekarang Bapak tunjuk ya. Apa kalian sendiri yang mau nunjuk sendiri, siapa yang mau duluan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Siapa duluan yang mau maju? Tidak ada yang mau. Boleh kalau seperti itu. Bapak tunjuk. Mau tidak mau, kalian harus siap. Siap? Oke. Kelompok 2. Siapa pembicaranya? Siti Masito. Boleh. Siti Masito. Bukan Siti Masito namanya pas saya. Namanya Anissa. Oke. Lanjut.